Oke, baik ya, kita mulai untuk praktikum siang ini. Oke, untuk slide PPT apakah sudah muncul di layar? Sudah, Dok. Sudah, Dokter. Oke, baik ya. Jadi topik praktikum hari ini adalah tentang mata dan telinga. Tadi juga sudah kerjakan pretestnya. Oke, baik. Ya, apakah tadi ada gangguan ya saat mengerjakan ujian saat mengerjakan pretest tadi? Lancar ya? Alhamdulillah lancar, Dok. Lancar, Dok. Oke, kalau gitu ya, karena pada hari Senin yang lalu aula tampaknya rewel, jadi kelas reguler yang di Surabaya juga mengalami pengulangan ujian. Oke, baik, dari panah warna merah yang ditunjuk, ini ruang apa? Kanal Slam. Kanal slam, ya. Apa itu sebenarnya kanal slam? Ada yang bisa menjelaskan? Apa sih kanal slam itu? Struktur kanal slam ini untuk apa sih? Reda. Kemudian ada jawaban yang lain? Menerima aliran itu humor aqueous dari spatia anguli iridis. Nah, ya itu juga fungsi dari kanal slam ya. Jadi memang manakala pembuluh darah itu juga sel darah itu juga bisa melewati lumen ini ya, ruangan ini. Nah, namun untuk aqueous humor ya itu juga bisa ya atau sering melewati lumen-lumen ini ya. Nah, jadi kanal slam ini karena dia dilapisi oleh selapis endotelnya pada bagian ininya ya, internanya ya. Nah, sehingga kanal slam ini kalau kita lihat juga dia terletak pada daerah ya atau bagian dari korpus ciliaris ya, ataupun ada pada bagian substansia propria dari sklera gitu ya. Kemudian ya, saya tunjuk dengan panah warna biru. Ini aja dulu. Nah, itu bentukan yang ditunjuk apa? Panah warna biru, bentukan yang ditunjuk. Iris. Iris, Dok. Iris. Ada jawaban yang lain? Ligamentum pectinatum. Ada jawaban yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Tidak? Ya, jadi panah warna biru itu adalah iris ya. Nah, jadi jika yang ditunjuk adalah bagian itu adalah iris. Tapi kalau bagian yang ini ditunjuk apa jawabannya ya? Nah, apa dek? Retina. Ya? Ya, apa jawabannya? Retina. Retina, oke ya. Ada jawaban yang lain? Epitel pigmentnya iris, Dok. Epitel pigmentnya iris, ya retina itu jauh sekali ya.
Oke, tampaknya kalian masih belum mengenal betul ya untuk lapisan mata. Saya khawatir kalian nggak bisa membedakan itu lokasinya. Jadi mata ya toh itu nanti pertanyaan yang paling banyak itu adalah lapisan kan gitu. Karena memang strukturnya berlapis-lapis. Sementara kalau telinga itu kebanyakan adalah ruang ya, ruangan kan gitu. Nah, kalau kita lihat struktur mata kan seperti ini ya. Sudah muncul ya skematis mata. Sudah, Dok. Nah, kalau adik lihat ini mata ya, bola mata ya, bulbus oculi kan gitu. Yang dia menempati cavum orbita. Nah, mata itu dibagi menjadi 3 area ya, atau 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Mata bagian luar itu yang ini. Nah, ini loh kornea. Ya toh. Sama sklera. Nah, ya, yang putih ini sklera. Ya, hingga yang masuk ke lamina cribrosa itu sklera. Nah, ini sklera. Ya, sklera. Ini adalah bagian luar dari mata. Nah, yang mana kalau histologi kornea kan ada 5 lapis tuh. Ya, sklera ada 3 lapis. Kan gitu ya? Nah, kornea atau tempat apa namanya yang ada di depan, yang kalau kita apa ya, kita lihat cermin gitu ya, bercermin itu kan memiliki warna beraneka ragam. Itu bukan warna dari kornea, karena kornea sendiri ini transparan. Nah, di belakang dari kornea atau di daerah apa namanya ya, sisi posterior dari kornea ini ada ruangan ini. Nah, ruangan ini yang disebut dengan kamera oculi anterior. Kemudian ada iris. Nah, ya, ini iris. Ya. Nah, ini iris. Ini iris. Ya, ini iris. Kemudian di belakangnya lagi ya ada yang hitam ini ya toh. Ini adalah ruang kamera oculi posterior. Ya, ruang kamera oculi posterior. Nah, di mana kamera oculi anterior dan posterior dia mengandung aqueous humor. Ya, atau berisi aqueous humor. Kemudian ke bagian posterior lagi ada lensa mata. Sehingga di tengah-tengahnya sini ya, ini kan bulat ya, ini pupil. Ya, tanpa ada bulat kecil itu pupil. Nah, ini kalau untuk bagian depannya yang kelihatan. Nah, tapi kalau yang sekitarnya, nah, ya yang saudara tampak bola mata yang putih itu adalah sklera. Ya, ini sklera. Nah, lapis di dalam dari sklera selanjutnya itu adalah koroid. Nah, ya ini koroid nih. Ya, koroid. Nah, ya ini koroid. Nah, sehingga ada mata bagian tengah itu ada bagian koroid, ya toh, ada koroid, kemudian ada corpus ciliaris, ya kan, dan juga iris. Nah, ini masuk bagian tengah dari mata. Mata bagian dalam itu adalah retina, ya. Jadi lapisan yang paling dalam itu retina. Ya, jadi kalau sklera nanti memiliki 3 lapis, koroid ada 3 lapis, tapi nanti di lapis yang kedua dia dibagi menjadi 2 ya, jadi ada kurang lebih 4 lapis. Nah, retina ada 10 lapis, kan gitu ya. Nah, retina sendiri ini nanti ada retina pars optik, ya ini yang akan menerima visual, penglihatan ya, tentunya dengan adanya cahaya. Ya, retina pars optik, juga ada retina pars ciliaris dan pars iris atau pars iridis. Ya, itu yang tidak peka terhadap visual ya, retina pars ciliaris dan pars iridis. Jadi ada pars optik ya sama pars ciliaris dan pars iridis, sehingga daerahnya nanti ya terdiri ditemukan ora serrata ya. Ora serrata itu kan daerah batasan antara retina pars optik dengan retina pars ciliaris dan pars iridis.
Kemudian daerah yang membatasi antara sklera dengan kornea ini ya, jadi ini daerahnya ya, ya daerah yang ini ya, nah, pojokan itu disebut dengan limbus. Ya, limbus kornea. Sehingga kalau adik-adik saya berikan gambar selanjutnya, nah seperti ini ya toh. Nah ini kan dari tampak anterior ya. Ini adalah kornea nih, ya kan, kornea. Ya, yang putih ini adalah sklera. Ya, yang putih sklera. Nah, perbatasan antara sklera dengan kornea inilah yang disebut dengan limbus. Ya, jadi daerahnya ini limbus. Ya. Kemudian yang seratnya ini adalah iris. Ya, ini pupil, terus di belakangnya ada lensa mata kan gitu ya. Nah, sehingga struktur di pupil itu nanti akan ada otot ya, baik itu sphincter pupil maupun dilatator pupil. Itulah yang membantu ya, iris itu akan menerima atau mengatur intensitas cahaya. Sehingga kalau mata kita masih berfungsi dengan baik, maka iris itu tentu akan sangat responsif terhadap cahaya. Nah, jadi kalau misalkan mata masih menerima refleks atau stimuli cahaya dengan baik, maka dia ya seperti ini. Ya, berkontraksi seperti ini. Nah, tapi kalau ya mata tidak bisa berfungsi ataupun ya hewan tersebut mati ya atau orang mati, maka dia kan nggak berkontraksi. Akibatnya kan di daerah sini ya. Jadi kontraksinya iris itu melar sampai segini nih. Ya, melar segini. Tapi kalau dia nggak berkontraksi, dia akan memendek. Nah, sehingga tampaklah di sini ya apa namanya lensa mata atau pupilnya itu tampak melebar. Sebenarnya yang melebar itu bukan dia, tapi iris yang tidak berkontraksi. Nah, atau yang disebut dengan midriasis. Ya, ketika hewan itu mati ataupun organ itu mati, ya matanya tidak bisa berfungsi karena tidak bisa responsif terhadap cahaya. Dan iris ini juga mengandung sel-sel metakromatik. Nah, sehingga banyak sekali pigmen di situ yang membuat mata berwarna kornea mata berwarna biru, merah, ya, kuning, hitam, coklat. Nah, itu karena pigmen dari iris. Ya, jadi sampai di situ. Jadi ya, lapisannya ya toh saya kembali ke gambar. Jadi lapisannya untuk untuk iris itu tidak langsung retina, tapi dia adalah epitel berpigmen. Ya, dia ini adalah epitel berpigmen. Ya, dari iris. Ya, miliknya iris kan gitu. Ya, nah terus saya lanjut sekarang. Pertanyaannya yang ini. Nah, ini. Ini ya. Ya, atau yang inilah ya. Oke. Bentukan yang ditunjuk apa itu? Prosesus ciliaris, Dok. Nah, ya itu adalah prosesus ciliaris. Ya, prosesus ciliaris. Ya. Nah, kalau yang ini, bentukan yang ditunjuk atau seluruh bulat gini ya. Nah, apa ini? Corpus ciliaris, Dok. Corpus ciliaris. Ini lumen yang ditunjuk. Spatium Apa fontana. itu? Spatium anguli iridis fontana. Oke ya. Kalau ini yang saya tunjuk. Ruangan apa? Jangan terbalik. Kamera asen Yang apa ya? anterior. Asen anterior, Dok. Apa? Kamera okuli anterior. Kamera okuli anterior. Anterior atau posterior? Posterior. Anterior. Anterior. Jadi ini adalah kamera okuli anterior.
Jadi yang jauh dari epitel berpigmen ini adalah ruang kamera okuli anterior. Nah, yang ini adalah ruangan apa? Kamera posterior. Okuli. Ruang kamera okuli posterior. Keduanya ini yaitu baik ruangan kamera okuli anterior dan kamera okuli posterior berisi apa? Humor Iya, aqueous. berisi aqueous humor ya. Jadi itu ya. Jadi adik-adik harus tahu lokasinya meskipun tanpa adanya lensa mata di sini. Karena kan gini logikanya. Ini kan proses siliaris nih. Nah, berarti lensa mata kan ada di sini. Ya, lensanya kan ada di dekatnya sini ya, lensa mata. Nah, padahal iris itu kan membagi dua ruangan, kamera okuli anterior dan posterior. Sementara ini, ya toh, ini adalah bagian dari sklera kan gitu ya. Nah, berarti di bagian sana depannya ya, ke atas sana nanti. Ini kan kornea. Berarti kan depan. Ini ruang depan nih. Kamera okuli anterior, kemudian iris, kamera okuli posterior, dan akan ada lensa mata di sini. Jadi begitu ya. Jadi lokasinya atau gini ya, iris itu berada di anterior dari prosesus ciliaris. Jadi prosesus ciliaris itu di belakangnya, ya. Iris itu di depannya. Ya, jelas kan? Kalau ini anterior berarti ya ini anterior kan gitu ya. Ini kan lebih anterior dibanding ruangan ini. Berarti ini adalah ruang kamera okuli anterior, yang ini adalah ruang kamera okuli posterior, ya, atau yang dia dekat dengan epitel berpigmen ini. Jadi begitu ya. Oke. Lapisan apa? Ya, ada yang tahu? Lapisan apa itu? Ada yang tahu? Substansia propria, Dok. Substansia proprianya siapa? Sklera, Dok. Sklera. Ya. Kan ada substansia propria miliknya ini, apa? Kornea ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Ya. Oke, ya. Pertanyaannya panah warna merah, tapi saudara bisa melihat panah warna biru sebagai clue. Nah, yang panah warna merah itu lapisan apa? Lapisan koreovaskuler. Koreovaskuler. Ya, ini adalah lapisan koreovaskuler. Nah, seluruh bagian ini bagiannya siapa ya? Atau Koroid. nah, ya, ini Koroid. adalah koroid. Kalau warna biru itu lapisan apa, Dek? Yang biru lapisan panah warna biru? Lamina epikoroid, Dok. Epikoroid. Ya, jadi panah warna biru ini adalah epikoroid. Nah, jadi adik-adik kan punya clue di sini. Lu ini kan banyak pigmen di sini. Ya, banyak pigmen. Wah, ini berarti koroid nih, yang itu ya, apalagi yang di sini nih koroid nih, yang itu ya. Nah, panah warna merah itu adalah
stratum koriovaskuler. Panah warna biru adalah lapisan epikoroid. Kan gitu ya. Nah, kalau panah warna biru yang saya tunjuk ini lapisan apa nih? Lamina vitrea. Ini loh, panah warna biru yang saya tunjuk lapisan apa? Lamina Terletak vitrea pada- bukan tuh. Terletak pada lapisan apa? Kurang tepat. Lamina suprachoroid, Dok. Suprachoroid sama epikoroid bukannya sama? Eh. ini? Saudara, jangan mengidentifikasi gambar atas itu selalu supra. Kalau saya rotasi 180 derajat seperti ini gimana? Membran Bruns, Dok. Kurang Yang tepat. lamina vitrea. Kurang tepat. Apa? Itulah ada clue panah warna biru itu loh. Koriokapiler. Kok koriokapiler? Itu kan kapiler itu. Kapiler kan hanya dilewati oleh satu sel darah. Ya, sementara lapisan yang besar-besar gini ini lumennya ya toh. Nah, ini kan koriovaskuler. Nah, baru kalau kita ke atas lagi ya toh. Nah, ini yang apa? Ya, dikatakan tipis-tipis ya. Nah, itu baru. Itu adalah lapisan lapisan apa? Vitrea ya, Dok? Lamina vitrea atau membrana Bruch. Kemudian ya, nah sekarang ya, saya uji kehaluan kalian dalam memperkirakan lapisan. Selanjutnya, nah di atasnya lagi, di sini, lapisan apa? Retina, Dok. Retina, ya pasti ketemu dengan epitel berpigmen dari retina kan gitu ya. Nah, kalau yang di sini lapisan apa ini? Sklera. Sklera, ya pasti akan ketemu dengan lamina fuchsia kan gitu ya. Lamina fuchsia dari sklera, ya miliknya sklera. Jadi gini ya, jadi adik-adik jangan berpatokan atas itu selalu lapisan yang paling luar, bawah lapisan paling dalam, jangan. Identifikasi marker-markernya ini ya sehingga nggak terbalik, karena kalau fotonya saya balik itu kan ya mesti selalu ya kalian mesti akan patokannya atas bawah ya repot kan gitu. Nah, jadi adik-adik harus tahu ya lapisan ini perlu adik-adik ketahui markernya. Oh, ini berarti lapisan berpigmen. Oh, ini miliknya koroid. Nah, ini berarti epikoroid atau suprakoroid meskipun di bawah. Karena kan bola mata kan muter. Ya, bola mata kan muter gini kan. Nah, kalau koroidnya yang di bawah sini kan berarti kan suprakoroidnya kan dari bawah, skleranya kan dari bawah, kemudian kan koroid kan gitu. Nah, kalau yang lapisan matanya yang di sini berarti kan skleranya di atas, koroidnya di bawahnya kan gitu ya. Jadi kita identifikasinya jangan berdasarkan atas bawah untuk menentukan lapisan, tapi adik-adik harus berdasarkan dengan ya clue-nya atau ininya markernya ya. Nah, di sini kan ada epikoroid nih. Nah, terus adik-adik lihat lagi, oh ini ada koriovaskuler. Nah, berarti tinggal ngurutkan, oh berarti di sini adalah lapisan terluar. Nah, lebih luar lagi kan yang ke bawah. Kalau semakin ke atas berarti kan semakin ke dalam. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi ketika gambar kita balik, adik-adik tetap bisa mengidentifikasi. Ya, sampai sini ya. Nah, ini masih di koroid, belum nanti ke retina yang 10 lapis. Kalau kamu nggak menguasai marker dari lapisan retina, ya dibalik itu bingung. Oke, sekarang ya, panah warna merah. Tetap lapisan apa itu? Lapisan apa itu? Epikoroid. Epikoroid. Panah warna biru? Lapisan Kariokapiler. koriokapiler. Ya. Yang ini lapisan apa? Terletak pada lapisan apa ini?
Kardiovaskuler. Koreovaskuler ya. Nah, semuanya ini adalah bagian dari koroid. Nah, kan gitu ya. Nah, oke, sekarang panah warna merah. Bentukan apa itu yang nonjol? Tonjolan apa? Processus ciliaris. Processus ciliaris. Panah warna biru bentukan apa? Lensa. Lensa Ciliaris. kristalina ya, lensa kristalin. Kemudian nah ini warna-warna biru bentukan apa tuh? Corpus ciliaris. Corpus ciliaris. Corpus ciliaris. Ini lumen apa? Canal Canal slam. Anal slam. Ini ruang apa? Oculi anterior. Kamera oculi anterior ya. Nah, ini lebih jelas. Oh, ini ada kornea tuh. Nah, ya toh. Ini iris. Nah, padahal iris kan di sisi anterior dari ciliaris. Nah, berarti ini anterior. Nah, berarti ruangan ini kan lebih anterior dari ruangan yang di sini kan gitu ya. Nah, berarti ini adalah ruangan Kamera oculi posterior. kamera oculi oculi posterior. Ya, ini jaringan apa? Atau bentukan apa itu? Zonula sini. Zonula zini ya. Jadi itu adalah suspensory ligamen ya, zonula zini yang dia akan mempertahankan posisi lensa mata ya, karena dia dihubungkan dengan korpus juga dengan processus ciliaris. Ya, nah dipertahankan oleh ligamen suspensori yang ini ya, zonula zini. Nah, ini lapisan apa ini? Lapisan apa itu? Substansia propria. Sklera, Dok. Substansia propria sklera. Ya. Kalau yang ini, lapisan apa ini? Atau yang di sinilah, kurang lebih ya. Kornea, Dok. Apa? Substansia propria. Substansia propria dari kornea. Daerah apa? Daerah yang ditunjuk. Limbus kornea. Limbus. Ya, jadi ini adalah perbatasan. Ya, sehingga yang membentuk bulatan hitam dari kornea kita ya sama putihnya bola mata. Ya, ini kan putihnya bola mata. Ya, ke sini kan kornea ya. Nah, bulatan hitam coklat atau biru merah ya. Nah, sebenarnya kornea kan transparan kan gitu ya. Dia kan hanya memendarkan ya warna dari iris ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini sediaan apa? Lensa kristalina. Lensa kristalina ya, lensa mata. Jadi ini bukan ini bukan kornea ya, dan ini juga bukan epitel selapis pipihnya kornea. Ya. Nah, karena di sini substansia proprianya kan homogen. Ya, padahal kalau di kornea itu substansia proprianya jaringan ikat padat dan ada lumennya di situ ya. Dia kan sabut kolagen ya, dan ada lumennya tetap ya. Nah, tapi kalau ini kan homogen padat kan seperti ini. Ya. Nah, ini adalah lensa kristalina ya, lensa mata. Oke. Nah, sekarang ya. Ini harus tahu nih. Nah, ya. Jadi adik-adik clue-nya ada di panah warna biru sebenarnya. Oke. Nah, sehingga adik-adik bisa ngurutkan meskipun ini saya balik gambarnya, ini bisa diurutkan. Oke, warna merah. Nah, lapisan apa berarti itu? Basal membran posterior. Ya, membrana Desmond posterior. Ya, kemudian warna biru itu lapisan apa? Membrana Bowman, Dok. Atau anterior. Warna Apa? biru kok. Oh, warna biru. Bentar. Epitelnya ya, Dok? Iya. Apa? Epitel kornea, Dok. Dia adalah lapisan epitel berlapis pipih tanpa tanduk, non keratinized ya, stratified
squamous epithelium, ya, jadi epitel berlapis pipih tanpa tanduk dari kornea, tanpa tanduk loh ya. Nah, sehingga kan permukaannya kan cenderung lebih basah kan gitu ya, atau ya tidak kering kan gitu ya. Nah, kalau bertanduk ya kering ya, makanya mata nggak boleh kan kering kan, kecolok-colok kan gitu ya, perih kan gitu. Oleh karena itu adik-adik ya yang apa ya, challenge dengan temannya ya, kuat-kuatan melek gitu ya, kan sampai menangis-nangis kan gitu ya, perih, ataupun kalau pakai sepeda motor terus matanya nggak kedip-kedip kan gitu, nah itu nggak lama kan kering ya. Nah itu nggak boleh, karena harus selalu kering kondisi dari mata kan gitu, kornea ya. Nah, oleh karena itu epitel berlapis pipih tanpa tanduk ya, ini sejatinya memang basah, selalu basah, jadi dia tidak berkeratin, sehingga tidak ada di situ ya lapisan disyuntum ataupun lapisan yang bisa mati. Nah, lapisan berlapis pipih tanpa tanduk ini pun cepat regenerasinya, sehingga kalau kena debu atau tercolok gitu, misalkan dia rusak gitu ya epitelnya, maka dia diregenerasi dengan cepat, sehingga kalau kita bangun tidur itu kan terpusat ya di sudut-sudut mata itu kotoran mata. Nah itu adalah sisa dari regenerasi sel dari ini ya, tentu memang bercampur dengan debu ataupun kotoran mata selama kita melek gitu ya. Nah ini adalah bagian cepat regenerasinya ya. Nah, terus lapisan yang saya tunjuk apa nih? Anterior basal membran dari Bowman. Nah, membrana Descemet anterior atau membrana Bowman. Ya. Oke, terus kemudian lapisan yang saya tunjuk. Gampang yang ini. Substansia propria kornea. Ya, substansia propria dari kornea. Kalau yang ini, lapisan apa? Epitel lagi, Dok. Epitel selapis Pipih. pipih atau kubus rendah kan gitu ya, dari kornea. Yang saya tunjuk ruangan apa? Ayo, halunya digunakan. Kamera anterior. Kamera okuli anterior. Ya, jadi dia adalah tepat di sisi posterior dari kornea ya, kan ada kamera okuli anterior. Oke ya, saya lanjut. Sekarang. Nah, di sini ada lapisan ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya, ada lapisan yang sebenarnya bisa ya adik-adik menentukan markernya yang mana saja, asal itu mempermudah. Sehingga kalau ditarik ke kanan, kiri, ataupun ke atas, ke bawah, itu nggak akan tertukar. Oke, sekarang ya, ini juga marker. Kalau saya sih markernya ini sama yang warna merah itu ya. Nah, tapi terserah kalau misalkan adik-adik punya marker yang lain kan gitu. Oke, panah warna merah yang ditunjuk itu lapisan apa? Lapisan sel ganglion. Kurang tepat. Nuklea eksterna, Dok. Nah ini eksterna interna. Saudara bisa nunjukkan, ya toh? Mana
lapisan konus dan radiolus? Ayo tunjukkan, pakai annotation-nya digunakan. Tunjukkan mana lapisan konus dan radiolus. Sehingga ini saudara menjawab nuklear eksterna. Ayo, yang mana? Itu konus radiolus. Nah, oke ya. Oke, saya terima dulu ya. Nah, kalau ini saudara menunjukkan itu lapisan konus radiolus, berarti ini lapisan apa, Dek? Yang panah warna biru. Saya urut sekarang. Ayo, yang biru lapisan apa berarti? Berarti ikut limitans eksternal, Dok. Yang mana? Yang itu mungkin yang biru. Limitans eksterna itu kan limit. Terbatas lapisannya, tipis loh dia. Nah, itu tebel ngumpul kayak gitu loh. Nah, ayo. Piye? Plexiform eksternal Yang mana? yang biru. Nah, apa sih beda plexiform? Apa sih bentuk plexiform itu apa ya? Plexiform di keterangan kuliahnya. Ayo, apa plexiform itu? Apa penjelasan plexiform? Merupakan sinaps dari akson-akson sel saraf dari koni dan kadioli, Dok. Nah, itu plexiform. Apakah itu sinapsnya? Apakah sinaps itu muncul seperti itu? Bergranul-granul seperti itu? Mungkin tidak, Dok. Nah, ayo. Oke ya, plexiform kebantah. Limitans juga kebantah. Ayo, lapisan apa berarti itu? Stratum nuklear eksternal. Stratum nuklear eksterna yang panah warna biru. Berarti panah warna merah itu adalah Stratum plexiform eksternal. yang mana? Panah warna merah. Yang merah, Dok. Plexiform. Nah, Nuklear. sebentar, saya kembali lagi. Pengertian plexiform itu loh tadi loh apa? Sementara ini loh tampak apa namanya? Plexiform berarti cabang-cabangnya antara sel-sel itu, Dok. Iya. Nah, di histologi ya toh itu nggak tampak sebagai bentuk yang definitif bulat-bulat seperti ini plexiform itu. Ya, karena dia cabangnya dari sel konus radiolus. Nah, sementara yang tampak bulat-bulat seperti ini adalah inti atau apa ya? Apa ya penyebutnya? Percabangan inti apa ya kalau di teorinya yang di buku ataupun yang di PPT itu ya. Sehingga yang tampak bulat-bulat ini adalah nuklearnya. Ya, jadi itu ya harus kalian ketahui ya. Jadi jangan dihafal makanya ya, dipahami betul ya, karena lapisan ini ya, karena histologi ini kalau misalkan kamu cuma bondo ngapal nih ya, berbekal hanya menghafal, itu kita geser gini aja panahnya ribet loh ya. Itu sudah beda loh jawabannya ya. Kita geser lagi ke sini juga beda loh jawabannya. Ya toh.
Nah, sehingga adik-adik bisa punya landmark-nya. Oh, ini nuklear ini. Oh, ini nuklear. Nah, tinggal menentukan mana ya yang eksternal, mana yang ya internal, kan gitu. Lihat, cari. Ya. Ya toh, mana sel konus radiolusnya terlebih dahulu. Nah, di sini sel konus radiolusnya itu yang mana ya? Ya, sebelah kanannya warna biru atau sebelah kirinya warna biru. Ayo, ini mesti nanti kamu akan efeknya lapisan selanjutnya karena di sisi luar konus radiolus tentu ada epitel berpigmen, kan gitu ya. Ya, jadi nanti lapisannya nanti continue ya. Ayo, yang mana, kanan atau kirinya dari panah warna biru? Konus radiolus. Kiri. Kiri. Nah, kiri ya. Kamu jawabnya kiri ya. Berarti konus radiolus itu diapit oleh nuklear eksternal dan internal. Ayo. Logiknya kan gampang gitu aja kan? Nah, kalau kamu jawab yang kiri, kirinya berarti kan yang ini ya. Oh, berarti lapisan konus radiolus itu diapit oleh stratum nuklear eksternal et interna. Salah atau betul? Ayo. Ayo coba dianalisis betul ya, karena ini lapisan ini menentukan ya tingkat kerusakan mata ketika nanti kalian entah skripsi ataupun entah menekuni bidang oftalmologi. Ayo. Masih belum ini mendapatkan analisis. Mungkin berarti kanannya dok, soalnya itu nanti di atasnya terus mundur ke bawah gitu. Di kanannya terus mundur ke bawah. Mungkin di kanannya jadinya dok. Terus habis itu? Terus eksternalnya yang dekat, terus internalnya yang agak ke dalam. Nah, oke ya. Kamu jawabnya ini berarti ini adalah lapisan konus radiolus, gitu ya? Ya, yang putih ini berarti lapisan konus radiolus berarti ya? Gitu ya? Ya dok. Oke, berarti ini lapisan apa, Dek? Yang ini. Nah, yang ini loh ya. Apa nih? Lapisan apa berarti? Lapisan apa ini berarti, Dek? Epitel berpigmen, dok. Epitel berpigmen, clear ya. Jadi ini adalah lapisan epitel berpigmen. Ini adalah lapisan konus radiolus. Ya, yang konus itu yang ini, ya toh, yang radiolus yang ini. Ya, sel batang yang ini, sel kerucutnya yang ini ya. Nah, terus ini adalah lamina atau membrana, limitans eksterna. Oke ya. Ya jenengnya tipis gitu ya. Terus yang ini barulah stratum nuklear eksterna. Terus yang ini apa, Dek? Lapisan apa yang gini nih? Ini memang beda loh ya, seperti kuliah ataupun seperti gambar yang umumnya. Karena gambar yang umum itu pakai apa ya, primates mungkin ya, pakai ininya monyet mungkin ya. Ini miliknya rodent soalnya. Ya, ini miliknya rodents. Jadi memang ada perbedaan. Itu adalah stratum plexiform. Eksternal atau internal? Eksternal, dok. Eksternal, dok. Karena dari ini dekat dengan luar. Luarnya itu siapa sih? Ya, epitel berpigmen sama konus radiolus. Ya, luar. Oke ya. Terus kita tuntaskan ya, panah warna merah itu lapisan apa? Stratum Nukleus internum. internal. Stratum nuklear interna. Terus panah warna biru lapisan apa nih? Nah, panah warna biru ini ya. Keseluruhannya ini. Ayo, lapisan apa nih? Plexiform internal. Plexiform interna. Terus ini lapisan apa, Dik?
Ganglion. Nah, lapisan sel-sel ganglion. Terus yang ini? Ya tentu ya tipis sekali di sini ya. Aha. Apa nih? Limitan. Limitan internal. Loh, kok langsung? Saraf, Dok. Iya, Sel sarafnya ganglion. dulu. Sarafnya dari ganglion, itu lapisan sabut-sabut saraf. Ya, nerve fibers, layer, ya. Nah, baru selanjutnya yang ini adalah limitan interna. Ya, oke. Sekarang saya uji kehaluan kalian. Berarti ini lapisan apa kalau yang ada di bagian sininya? Ya, daerah sini nih. Kalau misalkan ada pertanyaan lapisan gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagian lapisan besar apa ini yang saya coret-coret biru ini? Koroid, Dok. Koroid. Kalau yang di sini nih berarti bagian apa? Itu yang gede apa sih? Corpus vitreum. Corpus vitreous ya, yang dia berisi yaitu ya corpus vitreous ya, gel. Ya, berarti yang kiri adalah lapisan paling dalam, yang kanan lapisan paling luar, kan gitu ya. Nah, tapi jangan patokan kanan kiri karena gambar bisa kita balikin gitu ya. Karena identifikasi ini memerlukan pemahaman, jadi tidak memerlukan hafalan gambar kanan kiri atas bawah ya. Jadi kalian harus ketahui marker-markernya ya. Nah, ya. Nggak tahu terserah kalian mau marker yang mana ya. Intinya ketika ini gambar kita seret ke kanan atau gambar kita seret ke kiri, kalian harus tahu identifikasi dari lapisan-lapisan itu kan gitu ya. Oke, sekarang saya next. Nah, kembali ke sini. Oke, panah warna merah. Bentukan apa itu? Musculus sphincter pupil. Musculus sphincter pupil. Kalau yang panah warna biru, bentukan apa? Musculus dilatator pupil. Oke ya, musculus dilatator pupil. Jadi musculus dilatator pupil itu dia sepanjang ya dari epitel berpigmen. Ya, sepanjang epitel berpigmen atau dilatator pupil. Kalau sphincter pupil ini ada di ujung. Ya, nah itu sphincter pupil. Ya, kalau yang dilatator ini tipis dan dia sepanjang dari epitel berpigmennya ya, dari iris. Ini ruang apa? Warna warna biru sekarang ya, amati aja. Ruangan apa itu? Kamera okuli anterior. Kamera okuli anterior. Ini ruangan apa? Kamera okuli posterior. Kamera okuli. Ya, ini lumen apa? Kanal stem. Kanal slam. Oke ya. Ini lapisan apa, Dik? Lapisan apa itu? Epitel kornea, Dok. Epitel berlapis pipi tanpa tanduk ya, epitel kornea. Oke ya. Bentukan apa? Lensa kristalina. Nah, ya lensa kristalina ya, lensa mata. Nah, sekarang gini, bentukan cekung yang ditunjuk ini apa? Fovea centralis. Fovea centralis. Oke ya. Lapisan yang ditunjuk panah warna biru Koroid. kurang tepat. Choriovascular. Stratum choriovascular ya, miliknya koroid. Lapisan yang ditunjuk Sklera. kurang tepat. Substansia propria. Substansia propria dari sklera ya. Lapisan yang ditunjuk apa itu? Ya, lapisan apa? Warna warna biru. Halo?
Korea kapiler. Kurang tepat. Kok bisa koreo kapiler di situ ya? Epikoroid. Hei. Epikoroid loh. Ini mana pigmen yang ditunjuk sebagai epikoroid? Itu loh terlihat putih, kosong, bening seperti itu loh. Itu ruangan kamera bukan, Dok? Apa Dek? Ruangan kamera tadi. Ruang kamera. Loh kok bisa? Kamera itu apa hubungannya dengan sklera? Kamera kan di kornea. Iya kan? Baru iris kan gitu. Ini irisnya di mana? Kan nggak ada. Kamera, ruang kamera itu hanya di posterior dari kornea. Posteriornya sklera itu ketemu koroid dan retina. Kameranya nggak ikut-ikut selanjutnya. Kamera cuma di depan, nggak mengelilingi sampai seluruh dari bulbus okuli. Ayo, lapisan warna-warna biru itu apa? Itu bukan sediaannya yang kepotong gitu, Dok. Sediaan yang kepotong. Iya maksudnya. Ya ini memang dipotong, ini memang nggak kamera nggak mata secara utuh. Lapisan apa tuh? Lapisan apa nih? Ya, podo guys. Limbus, Dok. Itu daerah, Bos. Lapisan yang di antara sklera sama koroid itu loh, dan dia juga menjadi lapisan ketiga dari sklera. Itu lapisan apa ya? Lamina vitrea. Lamina fusta. Lamina fusca. Lamina vitrea itu lapisannya siapa ya? Ayo, lapisannya siapa? Dok. Iya. Ayo ya, saya urut dari atas ya. Lapisan apa nih? Saya urut dari salah ya. Bukan dari atas, bukan dari bawah. Dari luar, sorry. Ayo, ini lapisan apa yang warna biru? Sklera, Dok. Lamina propria sklera. Ya, substansia proprianya sklera. Oke ya. Terus ini, lapisan apa? Limbus tadi, Dok. Ini loh, warna biru ini loh. Limbus itu kan Lamina fusca, Dok. limbus itu kan daerah ya. Limbus itu kan daerah antara kornea dan sklera. Sementara ini kan di dalamnya sklera ya. Wait. Ini loh limbus. Ini kan Nah ya, ini kan daerahnya sklera atau ini kan miliknya sklera sih ya. Ini kan sklera ya. Kemudian ini kan limbus. Ini kan kornea ya. Udah kok merah. Ini kan kornea. Nah, ya ini kan miliknya kornea ini nanti ya. Nah, daerah yang ini demarkasinya, perbatasannya ya toh, ini yang disebut dengan limbus. Sehingga daerah itu loh yang membuat mata ya toh itu bulat kan. Kornea mata kan bulat. Ya kan? Nah, bulatnya itu adalah limbus. Nah, kalau angle dipotong secara membujur itu seperti ini, kan nggak mungkin limbus juga bulat gini tampak ketika dibuat histologi. Histologi kan potongan matanya kan memanjang gini kan. Ya, kan seperti itu ya. Jadi kan gini toh. Ini kan mata ya. Nah, ini kan mata ya, gini nih ya. Nah, ini kan dipotong membujur.
ya, dipotong membujur kan. Nah, tapi kalau mata yang tampak depan itu kan gini, beda angle. Nah, ya. Ini nggak bisa dipotong membujur. Kalau dipotong membujur ya dapat kornea sama sklera doang kalau yang gini ini ya. Nah, ini tampak dari sisi depan ya, angle depan. Nah, ini angle samping. Nah, histologi yang kita pelajari itu angle samping. Ya, sehingga ya, ini daerah limbus. Sebenarnya kan muter gini kan limbus kan ya. Nah, ya muter gini kan. Tapi karena dipotong angle samping ya, ya yang tampak ya cuma ininya aja, zonanya aja. Ya, nah ininya aja ya. Nah, ya toh. Yang memisahkan antara sklera ya toh. Nah, dengan kornea. Itu limbus. Limbus itu daerahnya ini. Ya, ini daerahnya namanya limbus. Ya. Nah, kalau lapisan itu beda lagi. Nah, ya kalau lapisan beda lagi. Glassy membran ya, Dok? Iya, atau lamina vitrea. Lamina fuchsia, ya. Nah, itu adalah milik dari sklera, bagian dari sklera, lapisan ketiga. Jadi kalau kita urut itu kan kayak gini ya. Kalau kita urut kan gini, oh ini episklera. Oh ini adalah substansia propria sklera. Nah, dan ini adalah lamina fuchsia, bagian dari sklera Mas Yan. Saya lanjut. Ini lapisan apa ya? Ayo. Lapisan apa? Epikoroid. Epikoroid atau suprakoroid. Loh, Dok, supra apa di bawah? Fotonya dibalik. Kalau mau suprakoroidnya di atas, fotonya ini kita puter 180 derajat. Clear ya? Nah, karena kita paham, kita bukan menghafal. Nah, ya. Nah, terus sekarang ini lapisan apa ya? Yuk. Koreovaskuler. Koreovaskuler, stratum koreovaskuler. Oke, ini lapisan apa nih? Yuk. Koriokapiler. Stratum koriokapiler. Ya, terus ini lapisan apa? Ya, tipis-tipis ini tak tunjuk meskipun tipis. Ayo. Lamina vitrea. Lamina vitrea. Ya, atau membrana Bruch. Ini lapisan apa? Lapisan Epitel berpigmen retina. epitel berpigmen retina. Oke, sekarang kita masuk secara random. Ini lapisan apa? Ayo. Nuklear eksterna. Stratum nuklear eksterna. Kalau ini lapisan apa? Stratum plexiform interna. Stratum plexiform interna. Ya, ini lapisan apa nih? Sel-sel ganglion. Lapisan sel-sel ganglion. Nah, gitu ya. Jadi, bagian dari fovea centralis ini memang yang berkurang adalah, ayo, lapisan apa aja yang di sini yang mengalami pengurangan pada fovea centralis? Ayo. Lapisan sel ganglion sama plexiform internum. Interna, sabut-sabut saraf? Ada nggak? Limitan interna ada nggak? Ada nggak di situ? Jawab aja, kan tampak di situ. Yang nggak ada membrana limitan interna, sabut saraf, ganglion, plexiform dalam.
Iya, ya. Nah, sama satu lagi catatan ya. Sel radiolus itu juga berkurang pada daerah fovea centralis. Ya. Nah, sehingga memang didominasi oleh lapisan sel konus. Nah, di titik inilah juga penglihatan itu tajam. Ya, artinya titik tajam itu apa namanya ya? Ya, intensitas yang harus kita butuhkan untuk bisa melihat ya tinggi kan gitu ya. Nah, itu di daerah fovea centralis ini. Oke ya, bisa dimengerti ya, lapisan ya. Jadi jangan berdasarkan atas bawah kanan kiri ya. Adik-adik harus menentukan sisi luar dalamnya itu berdasarkan markernya ya. Nah, yang mana kita kasih marker kan gitu. Nah, kalau yang gini nih, panah warna biru, jawab lapisan apa? Stratum nuklear internal. Stratum nuklear internal. Panah warna merah apa? Apa? Sabut saraf. Sabut saraf. Ayo, lapisan warna biru yang ditunjuk. Koroid. Koroid ya, atau koriovaskular itu ya. Ini lapisan yang tunjuk panah warna biru apa? Lapisan limitan eksternal. Membrana limitan eksternal. Panah warna biru yang saya tunjuk. Corpus vitreum. Corpus vitreus ya. Yang bagian luar ini atas atau bawah? Bawah ya. Nah, gitu kan enak. Artinya adik punya markernya ya. Oke, panah warna merah. Bentukan apa itu? Zonulazini. Zonulazini ya, suspensory ligament. Oke, panah warna biru. Kok biru? Merah yang saya tunjuk apa? Kelenjar Meibom. Kelenjar Meibom. Panah warna biru? Musculus orbicularis oculi. Musculus orbicularis oculi. Panah warna biru? Folikel rambut. Folikel rambut. Panah warna biru? Kelenjar mol. Kelenjar mol. Mol. Panah warna biru? Bentukan apa? Kelenjar Zeiss. Jadi gini ya. Palpebrae atau kelopak mata ini memang serupa, similar dengan bibir. Ya enggak? Betul ya? Nah, di mana dia memiliki pars kutanea di sini ya? Ya, kalau bibir kan ada di sini ya pars bagian merah dari bibir ya. Nah, kalau pada kelopak mata ini adalah ujung mata gitu ya. Nah, karena di sini nanti kan ada bulu mata gitu ya, idep, nah ini gitu ya bahasa Jawanya ya. Nah, ada pars mukosa. Pada kelopak mata ini juga ada musculus orbicularis oculi. Kalau bibir kan orbicularis oris. Nah, di sini juga ada kelenjar lemak dan keringat. Karena sesuai dengan foundernya, namanya disesuaikan. Ya, kalau yang panah warna merah ini adalah kelenjar Meibom atau kelenjar tarsal. Ya, karena terletak dia di bagian-bagian tarsal dari mukosa palpebrae itu ya. Ini ke bagian-bagian tarsal. Sehingga ini disebut kelenjar tarsal atau kelenjar Meibom. Dia adalah kelenjar lemak. Ya. Kemudian ada juga kelenjar lemak yang lain, yakni kelenjar Zeiss. Ya. Terus ada kelenjar keringat. Ya, baik pars ekskre maupun sekre ya, yang bisa tampak kalau ya kita perlu perbesaran ya lagi. Nah, itu adalah kelenjar mol. Ya, kelenjar keringat. Ya, jadi ada dua kelenjar lemak, satu kelenjar keringat. Ya, kelenjar lemaknya itu adalah Zeiss, ya ini Zeiss. Sementara yang ada di daerah tarsal ini adalah kelenjar Meibom. Dan kelenjar keringatnya ini adalah kelenjar mol. Itu ya, ini palpebrae. Ya, juga mungkin ya tambahan di mukosa palpebrae ini ada ya di ujung-ujungnya ada sel goblet. Ya, sehingga inilah juga menghasilkan mukosa sekret juga yang bertugas untuk melubrikasi ya kornea mata ya, bagian depan mata sehingga biar tidak kering kan gitu.
Dokter mau nanya, Dok. Iya. Ini kan berarti yang dokter tunjuk itu kan di bagian mukosanya mata ya, Dok, yang warna merah. Terus konjungtiva itu di mana, Dok? Konjungtiva. Iya, kan ada yang warna merah itu loh, Dok. Oh iya, yang bawah itu. Ya yang bawah ini kan konjungtiva. Yang warna merah kan? Maksudnya merah apa ini? Panah atau ininya? Kelopak mata yang berwarna merah. Iya, kelopak mata yang warna merah kan katanya konjungtiva, Dok. Iya, konjungtiva ya, yang ini, yang bawahnya ini, bagian mukosanya ini. Ya kan nggak mungkin ada folikel rambutnya di konjungtiva bagian dalam. Iya nggak? Ya, ini kan bagian luar ini. Ini kan ada folikel rambutnya. Sementara kan nggak mungkin. Bagian dalam konjungtiva kita, ya toh itu ada rambutnya. Rambutnya kan di luar semua kan gitu ya. Nah, oke ya. Jadi kalau diberikan obat tetes mata kan nggak diteteskan yang di sebelah sini kan. Kan tidak di sini kan. Kan di bagian dalamnya sini. Iya toh? Karena di sini kan ada mata selanjutnya ya. Nah, di sini kan ada mata. Ini kan nutup, ini kan ngedip, berkatup, mengatup kan gitu kan ya. Nah, oke ya. Iya, Dok, terima kasih. Kalau pakaikan salep ya, salep obat mata ya di daerah ininya kan, di palpebrenya sini kan, di konjungtivanya sini kan, nah, di bagian kelopaknya sini ya. Kalau misalkan mau obat salep mata yang antibiotik atau yang apa, derivat steroid itu ya, kortisol. Nah, ya sudah mirip ya seperti setiap bibir ya, jadi ngati-ngati ya. Nah, clue-nya itu yang di sini ini ya, ada kelenjar meibum. Ya, sementara kalau pada bibir itu nggak ada. Ya, kalau pada bibir kan apa namanya, tidak memiliki kelenjar lemak meibum ini gitu ya. Ya, jadi mirip apa namanya ya, bentuknya khas gini ya. Kelenjar meibum ini kalau misalkan saya bayangkan sih kayak ini padi dan logo padi dan kapasnya Garuda Pancasila itu ya. Nah, logonya kapas ya mungkin ya. Nah, jadi bentuknya kan memang mirip seperti kapas ya kan gini. Nah, gini ya. Nah, ya analis ya. Namanya kita mengingatkan cocok-cocok logi ya. Jadi itu bayangan saya. Nah, kalau ada punya bayangan yang lain ya monggo. Nah, oke, sekarang panah warna merah cekungan apa itu? Excavatio nervi optic. Oke, excavatio nervus opticus. Oke, lapisan yang ditunjuk panah warna biru, lapisan apa? Stratum nuklear interna. Interna, ya, stratum nuklear interna. Oke, bentukan apa yang saya tunjuk? Tonjolan sih itu. Apa? Papilla nervi optici. Papilla nervus opticus. Ya. Oke, bentukan apa yang saya tunjuk nih? Garis-garis yang kayak jenggotnya Thanos ini loh. Apa? Lamina cribosa. Lamina cribrosa nervus opticus ya. Oke, selanjutnya lapisan apa yang saya tunjuk? Substansia propria sclera. Sklera ya. Lapisan apa yang saya tunjuk? Koroid. Ya, koroid ya. Oke. Nah, ini ruang apa yang saya tunjuk? Ada yang tahu? Arachnoid, Dok. Subarachnoid. Iya, ya itu adalah lapisan meninges ya, karena bagaimanapun nervus opticus itu kan nanti menuju ke saraf kranial ya. Jadi dia memang apa namanya, nervus 2 ya, yang nanti langsung menuju ke saraf kranial ya. Oke.
Oke, itu arachnoid. Kalau yang ini apa, Dik? Lapisan apa itu? Lapisan apa? Dura mater, Dok. Dura mater ya. Oke, kalau misalkan. Nah, oke, panah warna merah lapisan apa? Substansia propria sclera. Substansia propria sclera. Oke, kemudian ada pertanyaan? Topik mata? Tidak. Sepertinya belum ada, Dok. Oke, kita lanjutkan ya ke bab telinga. Jadi kalau telinga pun sama ya, ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Kalau bagian luar itu kan dimulai dari daun telinga ya, auris externa atau pina daun telinga ya, sampai ke meatus acousticus externus, yang mana di situ nanti dibatasi oleh membrana timpani. Nah, kemudian masuk di telinga bagian tengah itu ada ossicles. Ya, ada stapes, infus, dan malleus kan gitu ya. Nah, kemudian telinga bagian dalam ada koklea di situ ya, baik labyrinthus osea maupun labyrinthus membrana sea. Ya, jadi koklea atau rumah siput itu telinga bagian dalam. Nah, sekarang kita mungkin kebanyakan telinga itu adalah ruangan ya, bukan lapisan. Ya, itu telinga histologinya. Nah, sekarang ya adik-adik harus tahu dulu. Ya, panah warna biru yang ditunjuk itu bentukan apa? Apa? Membrana vestibular. Vestibuli Reisner. Membrana vestibuli Reisner ya, atau membrana Reisner ya. Nah, kemudian di sini ada seluruh bentukan bulat ini apa, Dik? Ayo, apa? Organ corti, Dok. Organon corti. Nah, organon corti ini akan dibentuk oleh beberapa bagian. Yang pertama, ya toh. Nah, ini lapisan yang di sini ini apa? Ya toh, lapisan yang di sini nih, yang tunjuk warna biru itu apa namanya? Ya. Membrana tectoria. Nah, membrana tectoria. Ya, terus yang di sini, ya, yang menjadi base-nya dia atau dasarnya dia, lapisan apa itu? Membrana basilaris. Membrana basilaris yang menjadi base-nya ya, basiler. Nah, sehingga dia akan membentuk sebuah terowongan. Nah, terowongannya disebut apa? Ruangannya disebut apa itu? Warna biru. Terowongan Corti. Terowongan corti atau corti tunnel. Ya. Oke, nah ya, jadi ada organon corti yang dia dibentuk oleh membrana tectoria, ya toh. Kemudian sebagai dasarnya dia adalah membrana basilaris, sehingga akan membentuk corti tunnel. Nah ya, jadi organon corti ini memang tersusun atas ini loh ya, sel-sel epitelium ya, baik yang dia berambut ya, epitel apa namanya, outer maupun inner hair cell, ya toh, atau outer sama inner apa namanya ya, apa ya yang kedua itu ya, saya kok lupa ya. Jadi sel memang disusun oleh sel-sel itu ya. Nah, selanjutnya sehingga nanti oleh adanya membrana Reisner ya, atau sama nanti di bagian sini ya ada stria vascularis dan juga organon corti, maka akan terbentuklah ruangan-ruangan ya, yang itu memang bisa diketahui dari batasan-batasan itu. Nah, panah warna merah itu adalah ruangan apa yang ditunjuk? Skala media, Dok. Skala media. Panah warna biru? skala vestibul.
skala vestibuli. Panah warna biru yang di bawah Skala timpani. Alam. skala timpani. Sehingga gini deh sebenarnya. Nah, kayak gini loh ya. Jadi ada ruangan besar ini. Ya, ruangan besar gini nih ya. Nah, karena dia dibagi oleh membrana Reissner, sehingga skala vestibuli ini nanti juga akan dipisahkan dengan skala media. Nah, jadi skala media ini dibatasi oleh membrana Reissner, kemudian organ non-corti, ya, dan juga ada stria vascularis, ya, atau ligamentum spiralis yang ada di sini. Nah, ini yang akan membatasi skala media. Ini yang skala vestibuli, ini yang skala timpani. Nah, ruangan ini berisi cairan apa, Dik? Ayo. Ada yang tahu? Berisi cairan apa, ayo? Ayo, ada yang tahu? Apa ya isi dari ruangan ini? Ini ruangan apa tuh tadi? Itu yang vestibulari berisi perilim. Ya itu skala vestibuli, berisi perilimfe ya. Nah kalau yang ini berisi apa? Ruangan yang ini? Cairan timpani. Apa, Dek? Sama dok perilimfe. Itu ruangan apa namanya? Timpani. Ya, itu skala timpani, isinya perilimfe. Terus yang ini, ruangan apa yang ditunjuk? Skala media. Skala media, berisi apa itu? Sama perilimfe, Dok. Nah, iya. Ya, berisi apa? Endolimfe. Endolimfe. Jadi, skala vestibuli dan skala timpani ini berisi perilimfe. Sementara skala media ini berisi endolimfe. Gitu ya. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Ayo, tanya, enggak apa-apa. Sampai tak sambil dulu Instagram, Rek. Ayo terus. Sebelahnya Bagian stria nih? ini apa, Dok? Yang mana? bentuknya. Sebentar. Tunjuk dong. Yang enggak. Yang ini, Dok. Kamu nunjuk pakai apa itu? Bentar, Dok. Pakai draw. Ini, Dok. Oh, pakai anu ya, pakai bintang-bintang itu ya. Iya, Dok, yang ini. Iya. Ya, itu adalah ini apa namanya? Pulau-pulau apa itu? Pulau-pulau darah itu apa namanya ya? Lumen-lumen pembuluh darah itu. Ya. Jadi gini ya, saya lengkapi sekarang ya penjelasannya mumpung masih di satu frame gambar yang sama. Jadi untuk yang tampak di sini ya toh, ini adalah skala vestibuli, skala timpani, skala media, skala timpani. Vestibuli dan timpani berisi perilimfe. Skala media berisi endolimfe. Skala media dia dibatasi oleh adanya membrana Reissner. Juga organon corti. Organon corti dan juga ada stria vascularis ya yang warna biru ini. Ya, ini lumen arteri ini ya, lumen pembuluh darah ya. Stria vascularis. Nah, juga ada yang melingkar seperti ini ya toh. Nah ya, kan melingkar gini ya. Nah, ini ya yang akan nanti membuat rumah siput ya yang bentuknya ya spiral ya. Nah, ini disebut dengan ligamentum spiralis.
Ya, ini ligamentum spiralis nih. Ya, ligamentum spiralis sehingga yang membuat rumah siput seperti itu. Ya, karena memang harus terpusat seperti itu untuk bisa memfokuskan getaran. Jadi yang bisa kita dengar itu bukan suara, tapi getaran. Yang bisa kita lihat itu bukan benda atau berwujud, tapi cahaya. Kan gitu ya. Nah, kemudian ya di sini ya tentu ada pulau-pulau darah ya. Oke, kemudian di sini kan tulang nih. Ini kan tulang ya. Nah, ini kan susunan tulangnya. Jadi di sini ada pulau-pulau darah dan juga ada kalsium-kalsium tulang nih. Ini kan zonanya tulang itu loh, Dek. Apa namanya? Osifikasi. Ya. Nah, ini kan tulang nih. Ini kan susunan tulang ya. Ini kan jaringan tulang ini. Nah, ini kan jaringan tulang nih ya. Nah, ini adalah zona osifikasi. Tentu di sini ada daerah pulau-pulau darah ya. Nah, ya, tentu butir-butir yang adik-adik lihat ini adalah zona apa namanya? Kalsifikasi dari tulang. Kan gitu ya. Terus di sini ya ada ligamentum spiralis ya toh. Oke. Nah, terus panah yang warna merah ini adalah ganglion. Ganglion spiralis. Nah, ini tampak ya sel-sel ganglionnya ya. Ganglion spiralis loh ya, bukan spinalis. Ya, ganglion spiralis. Inilah juga cabang dari nervus vestibulocochlearis. Ya, yang nanti juga akan menerima sensasi dari pendengaran. Oke ya, sampai di sini dong. Ya, jadi ini adalah proses tahapan osifikasi nih ya. Karena kan rumah siput itu kan tulang ya. Ya, dia kan tulang. Ya, tulang muda. Ya. Oke ya, terus saya lanjut. Nah ya, ini kalau diperbesar pada bagian ini, maka panah warna merah itu apa, Dek? Panah warna merah itu apa bentukan? Apa nih? Stria vascularis. Stria vascularis. Panah warna biru, ruangan apa? Skala Vestibuli, Dok. Skala vestibuli. Ya. Nah, yang panah warna biru yang ini, ruangan apa itu? Skala media. Skala media, iya, karena dia dibatasi oleh Reisner, ya dan juga Stria, gitu ya. Berarti nanti di daerah sini kan ada organon corti, gitu ya. Nah, jadi jangan kebalik, ya, karena adik-adik sudah bisa mengidentifikasi kan gitu ya. Oh, ruangan ini berarti ruangan skala media, gitu ya. Nah, yang di sini ruangan skala vestibuli, kan gitu ya. Jadi histologi, ya nanti kayak gini ini ya. Jadi jangan ngafalin gambarnya, tapi pahami gambarnya, karena panah digeser itu ya bisa menghasilkan jawaban yang berbeda kan gitu ya. Nah, ini kita perbesar lagi ya. Ya, jadi sama ya. Ini tadi adalah bagian osifikasi dari tulang ya toh koklea ya. Ini adalah daerah osifikasi tulang koklea ya. Nah, ini ruangan apa ini yang ditunjuk? Ya, ruangan apa itu? Skala vestibuli. Skala vestibuli. Ini ruangan apa? Skala media. Skala media. Ini ruangan apa? skala timpani. Skala timpani. Ini ruangan apa? Skala media. Skala media. Skala media. Ini ruangan apa? Skala timpani. Nah, sekarang saya tanya, ada celah di sini atau ruang yang nanti menghubungkan antara skala timpani dengan skala vestibuli. Ruangan itu disebut dengan apa? Helikotrema. Helikotrema atau helikotremi, ya ada yang menyebutkan seperti itu ya referensinya. Ya, jadi di antara skala timpani dan vestibuli ini ada yang menghubungkan ya karena sama-sama berisi perilimfo kan di situ. Itu adalah helikotrema. Oke, bentukan apa ini? Organon corti. Organon corti. Ini bentukan apa? Stria vascularis. Stria vascularis. Panah warna merah bentukan apa? Atau lapisan apa panah warna merah? Membran Reisner. Membrana vestibuli Reisner. Ini bentukan apa nih?
Ganglion Ganglion spiralis. Ganglion spiralis. Ini bentukan apa? Ligamentum spiralis. Ligamentum spiralis. Ini daerah apa? Medialnya telinga, Dok. Iya, apa istilahnya? Kacok titik. Apa? Istilahnya adalah modiolus. Ya, daerahnya ya namanya modiolus. Ya, medialnya koklea memang ya. Dia. Nah, sehingga disebut modiolus. Ini bentukan apa ini? Ganglion spiralis. Ganglion spiralis. Ya, ada yang tanyakan tentang koklea yang paling banyak memang di sini? Tidak? Oke, saya lanjut. Nah, ini. Oke, panah warna biru ini apa? Yang ditunjuk. Ya, atau sama dengan ini. Ya. Nah, ya, sama dengan ini. Ayo, panah warna biru yang ditunjuk kita apa? Folikel rambut. Folikel rambut. Panah warna biru yang ditunjuk. Kelenjar sebasea. Iya, Dok. Ya, kelenjar lemak ya atau sebasea ya. Panah warna biru yang ditunjuk. Kelenjar serominus. Panah warna biru. Ayo, itu jaringan apa panah warna biru itu? Ayo, pertanyaan saya jaringan sekarang. Ayo. Periosteum, Dok. Jaringan, Bos. Itu kalau periosteum jaringan khusus. Ayo, apa jaringan apa? Jaringan ikat, Dok. Salah. Jaringan tulang. Iya, tulang apa? Tulang rawan. Tulang rawan, Dok. Tulang rawan. Serius, tulang rawan. Tulang dewasa. Kok bisa tulang rawan nih lo? Dari mana? Oh, jelas-jelas kelihatan sistem Havertz gitu loh. Ya, itu sistem Havertz itu jaringan tulang dewasa itu. Ayo, kalau gitu ini bentukan apa ini? Atau tulang apa sebenarnya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu. Ini Tulang adalah telinga. pars. Apa? Tulang telinga. Telinga punya tulang. Osteologimu piye rek? Ayo, itu tulang apa ayo? Tulang dewasa, Dok. Ya, tulang dewasa ya. Tapi dia tulang apa? Istilah di osteologi. Jadi dia adalah pars petrosa, os temporalis. Ya. Nah, dia ini kan processus acousticus externus. Ya, ini pars petrosanya os temporal. Jadi itu kan tulang yang akan membentuk telinga kan gitu ya. Nggak ada tulang telinga itu ya. Jadi ini adalah pars petrosa dari os temporal. Nah, sehingga panah warna merah itu ada lumen-lumen kelenjar gitu. Nah, itu bentukan apa itu? Kelenjar serominus. Itu kelenjar serominus. Sediaan apa seluruhnya ini? Meatus acousticus externus. Meatus acousticus externa ya, externus. Ya, ini sediaan MAE ya. Meatus acousticus externus. Ya, dengan yang di situ tampak ada kelenjar serominus. Nggak ada kelenjar keringatnya di sini. Lubang telinga nggak bisa berkeringat kan gitu ya. Nah, dia menghasilkan serumen ya, kotoran telinga. Tapi kotorannya itu punya manfaat kan gitu tetepannya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini. Nah, bentukan apa itu yang panah warna merah itu? Stapes, Dok. Ostapes. Ya, ini bukan ini ya, bukan kupula ya.
bukan kupula atau crista ampularisnya kanalis semisirkularis. Nah, kan di vestibulum itu kan atau skala vestibuli ya, kalau misalkan ya di daerah vestibulum ya, itu kan ada saculus dan utriculus. Ya, secara teori nanti saudara buka lagi ya. Vestibulum itu ada saculus dan utriculus. Nah, tapi ada bentukan di koklea ya, bagian dari koklea ya itu membentuk sebuah saluran ya, yakni ductus kanalis semisirkularis. Yang di situ ada salurannya namanya ductus kanalis semisirkularis. Di situ ada kupula sama ampula crista ampularis ya. Jadi ada crista ampularis sama kupula. Dan itu bentuknya mirip seperti ossiklus ya. Stapes, incus dan malleus. Ya, kalau yang ditunjuk ini stapes ya, sama pentolnya yang di ujungnya ini ya. Ini bagian stapes ya. Dan ini incus ya dan malleusnya ya, dasaran, landasan dan sanggurdi gitu ya. Nah, jadi ini adalah ossiklus ya. Telinga bagian tengah. Oke, ada pertanyaan? Selesai untuk topik mata dan telinga. Artinya selesai ya topik seluruhnya ya. Tinggal ada di review minggu depan. Terus ujian ya. Jadi banyak ya. Enggak terima banyak banyak. Jadi ini yang adik-adik harus pahami. Jangan dihafalkan. Karena gambar kita banyak koleksinya. Kalau adik-adik cuma hafalan gambar, nggak mengidentifikasi ya kesulitan. Ayo, ada pertanyaan? Nggak ada? Bertanya dokter. Ya, apa? Besok itu ada minggu tenang apa tidak dokter? Minggu tenang? Duh, nggak tahu ya. Tapi kayaknya kok biasanya ya kita gunakan untuk ujian ya. Saya nggak bisa memastikan ya, karena ini infonya juga masih belum ada. Nah, tapi riwayatnya memang digunakan untuk ujian praktikum kan gitu ya. Jadi ya minggu mencekam lah, nggak ada minggu tenang rasanya ya. Ya saya nggak tahu ya, nanti aja dilihat, tunggu aja ya. Memang jadwalnya minggu tenang, tapi itu kan biasanya digunakan untuk pengganti kuliah yang tidak terlaksana ya, hari minggu pengganti ya itu, atau bisa juga ada ujian. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, terima kasih kalau tidak ada ya. Baik ya, kalau gitu ya. Oh, permisi dok. Duh. Ini dok, yang video praktikum ini kan mau UAS juga dok, apa diupload di aula? Oh ya, mungkin nanti saya upload ya. Yang jadi satu gini bisa diupload, tapi kalau yang breakoutan gitu kalau nggak direkam masing-masing ruangannya nggak bisa. Nanti coba tak uploadnya ya. Oke, terima kasih dok. Kalian kan tutor, sebenarnya kan enak juga saat tutor itu. Diulang-ulang. Kalau dengar rekaman tuh sering ngantuk. Karena kurang interaktif kan gitu. Karena kan satu arah doang. Oke, nggak apa-apa, nanti coba saya rekam ya. Tapi tutor itu juga tetap perlu karena kalian harus bisa interaktif. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan ya. Saya cukupkan di sini ya. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Jangan lupa IPNH.